Shalom, kembali lagi bertemu dalam acara Secangkir Teh dan Sepotong Firman. Saya ingin men-sharingkan sebuah pembahasan yang singkat yang terpicu dari adanya pertanyaan dalam sebuah diskusi oleh salah seorang muda yang menyatakan demikian. Kalau seseorang itu dipimpin Roh Kudus, apakah dia menjadi robot sehingga dia hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan dirinya sendiri? Pertanyaan ini perlu kita jawab, kita perlu perdalam. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dirubah semula menjadi anak-anak dunia, kemudian menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan membaca ayat berikutnya yang terambil dari Roma 8 ayat yang ke-12. Maksud saya ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dari kedua ayat yang kita baca tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi anak Allah. Dan ketika dia menjadi anak Allah, hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Lalu apakah ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak melakukan kehendak diri kita sendiri, kita menjadi seperti robot? Jawabannya tidak. Kita harus menyadari bahwa kita diberi hak untuk memilih apa yang baik, apa yang benar, atau apa yang mengikuti keinginan diri sendiri sesuai dengan ajaran-ajaran dunia. Ketika kita memilih untuk hidup percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi anak Allah. Ketika kita menjadi anak Allah, kita menerima Roh Allah hidup dan tinggal di dalam hati kita. Dan kalau kita menjadi anak Allah, kita tentunya harus mewarisi apa yang menjadi sifat-sifat Allah Bapa kita. Nah, kalau kita mewarisi sifat-sifat Allah kita, tentu kita mewarisi apa-apa yang baik, apa-apa yang mulia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran. Karena Tuhan kita maha kasih. Tuhan kita, Bapa kita tuh maha sabar, maha mulia. Segala perbuatannya adalah mulia. Maka kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, tentu hidupnya juga mencitrakan sifat-sifat Allah yang penuh kasih, penuh kesabaran, dan sifat-sifat ilahi lainnya. Karena kita menjadi anak Allah, maka kita menyadari jati diri kita bukan jati diri orang yang lama lagi, sudah menjadi anak Allah. Jadi kalau kita memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, kita bukan robot, tapi kita memilih karena kita menyadari bahwa jati diri kita sudah menjadi anak Allah. Maka sifat kita menjadi sifat-sifat seperti anak Allah yang mewarisi sifat Allah yang maha itu. Jadi kita bukan robot, kita memilih yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oleh karena itu, jangan merasa diri kita robot, tetapi kita adalah pribadi-pribadi yang diperbaharui karena menjadi anak Allah, mewarisi sifat-sifat Allah untuk hidup berkenan kepadanya, memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Semoga ini menjadi berkat.